Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tauhid, masih dalam pembicaraan tentang nama Allah Al-Wahhab. Antara lain kemarin dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Wahhab ada dalam surah Ali Imran ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita sudah pelajari kemarin makna daripada doa ini dan bagaimana pentingnya doa ini selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu membacakan doa ini pada setiap rakaat yang ketiga pada salat maghrib setelah selesai membaca suratul Fatihah sebelum beliau rukuk. Dan tentu ini adalah merupakan sunnah karena dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Doa ini juga adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh para nabi, dipanjatkan oleh orang-orang saleh. Bahkan ini doa adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Maka dari itu doa ini terletak di dalam surah Ali Imran ayat 8, yang mana pada ayat sebelumnya Allah berbicara tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah hidayah, dan Allah berbicara tentang orang yang dalam ilmunya. Pada ayat yang ke-7 pada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengerti ta'wilnya kecuali Allah. Maksudnya ayat-ayat mutasyabih. Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat al-bayyinat, ada ayat-ayat mutasyabih. Allah katakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu ta'wilnya ayat-ayat mutasyabih kecuali Allah. "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, kata Allah, mereka hanya mengatakan kami beriman. Jadi orang-orang yang dalam ilmunya, mereka tidak membahas ayat-ayat mutasyabih dan mereka hanya mengatakan kami beriman. Sebaliknya orang-orang yang dangkal ilmunya justru mereka tertarik membahas ayat-ayat mutasyabih karena kedangkalan ilmu. Padahal Allah katakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Sikap orang yang dalam ilmunya, mereka hanya mengatakan kami beriman kalau itu adalah ayat Allah. Karena ada ayat Allah yang jelas, ada yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu adalah ujian. Apakah orang-orang yang beriman tetap beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu Allah berbicara pada ayat yang ke-8, mereka orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang salih, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, jadi kalaulah saja orang-orang yang salih zaman dahulu, orang-orang para nabi, orang-orang yang dalam ilmunya selalu memanjatkan doa ini, selalu memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Anda, kita yang memiliki ilmu sangat dangkal, maka harus lebih banyak memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa meminta kepada Allah agar supaya Allah tidak gelincirkan kita kembali setelah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Nah, maksud doa ini kemarin kita sudah pelajari sebagai ulangan saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana adalah, ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Yang pertama, kita memohon kepada Allah agar supaya Allah jangan lagi ambil iman yang telah Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang yang awalnya beriman tapi imannya copot, imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia murtad. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar supaya hidayah yang diberikan Allah kepada kita yang bentuknya adalah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan lagi diambil Allah. Karena ada orang mengaku beriman tapi tidak mau beribadah seperti apa yang diajarkan Nabi. Ada orang beribadah kepada Allah, dia menambah-nambah apa yang diajarkan Nabi. Ada orang beribadah kepada Allah mengurangi dari apa yang diajarkan Nabi. Semuanya itu adalah salah. Yang benar adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari itu Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surga, dan di surga dia melihat Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal salih. Artinya adalah beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah, dan ibadah yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Itulah ibadah yang akan membuat orang masuk ke dalam surga. Kita sudah pelajari kemarin, ada orang yang beribadah kepada Allah tidak ikhlas, satu. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah tidak mengikuti Nabi, tapi dia ikhlas. Ada orang yang beribadah kepada Allah, dia ikhlas dan dia mengikuti Nabi. Ini yang benar. Nah, jadi itulah yang akan membawa orang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Antara lain maknanya adalah, ya Allah, janganlah Engkau ambil lagi kemampuan beribadah yang telah Kau berikan kepadaku. Ada orang tadinya beribadah, sekarang tidak beribadah lagi. Ada orang tadinya rajin ke masjid, sekarang tidak rajin lagi ke masjid. Ada orang tadinya rajin baca Al-Quran, sekarang tidak lagi rajin baca Al-Quran. Sementara
Ibadah yang akan membawa kita pada husnul khatimah adalah ibadah yang apabila dimulai tidak ditinggalkan lagi kecuali udhur syar'i sampai mati. Kemarin saya sudah sampaikan, Allah tidak peduli masa lalu kita apakah di sana banyak dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Walaupun sudah panjang usia yang penuh dengan kelam, penuh dengan maksiat, dosa-dosa yang sangat besar. Lalu dia taubati dosa itu. Setelah dia bertaubat dari dosa itu, dia kembali melakukan ketaatan. 70 tahun tidak melakukan salat. Lalu dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia melakukan salat sampai mati. Nah, salat inilah yang akan menghantarkan dia ke dalam husnul khatimah. 70 tahun tidak pernah baca Quran. Dia bertaubat, lalu dia baca Al-Quran sampai dia mati. Ini ibadah kedua yang menghantarkan dia pada husnul khatimah. 70 tahun tidak salat malam. Dia bertaubat, sekarang salat malam sampai mati. Ini ibadah yang ketiga menghantarkan dia kepada husnul khatimah. Tidak peduli berapapun sisa usia anda. Maka dari itu Nabi katakan, ketika Allah menyayangi seseorang, akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, Allah berikan kepada dia kemampuan beribadah. Allah berikan kepada dia kemampuan beribadah. Lalu setelah dia mulai ibadah itu, dia beribadah kepada Allah sampai akhir hidupnya. Ibadah-ibadah yang dia lakukan dengan tekun itulah yang akan menghantarkan dia kepada husnul khatimah. Ahabbul a'mali indallah adwamuha in qalla. Ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang dilakukan dengan tekun in qalla, walaupun itu adalah jenisnya sedikit. Walaupun itu adalah jenisnya sedikit. Jadi mana ibadah yang anda lakukan dengan tekun, dengan istiqamah, itulah ibadah yang akan menghantarkan anda kepada husnul khatimah. Nah, jadi ada orang yang tadinya rajin beribadah, sekarang tidak beribadah lagi. Dulu rajin puasa sunnah, sekarang tidak puasa sunnah lagi. Dulu rajin salat sunnah rawatib, sekarang tidak rawatib lagi. Nah, ini adalah yang dimaksud la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang dimaksud berikutnya la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana adalah ada orang lagi beribadah lalu tiba-tiba ia diganggu oleh dunianya. Ada orang lagi beribadah, tiba-tiba dia terganggu oleh dunianya sehingga dia menghentikan ibadah itu. Dia lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang begitu. Dia berzikir, asik zikir pagi, asik zikir sore. Lalu tiba-tiba syaitan menggoda dia, berhenti beribadah, main handphone saja. Lalu dia ambil handphonenya, dia melihat YouTube, padahal tadi ibadahnya tadi belum selesai. Ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dia salat, seharusnya masih ada ibadah yang harus dilakukan, di mana ibadah ini tidak ditemukan kalau tidak karena salat. Ibadah apa? Zikir. Lalu dia tidak berzikir. Dia mengambil handphonenya, dia asik main handphone, dia tinggalkan zikir setelah salat wajib. Padahal ini zikir anda tidak temukan kecuali karena adanya salat. Nah, maka dari itu ini antara lain la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ada orang lagi asik berzikir, lalu datang teman, ajak ngobrol, akhirnya berhenti berzikir, dia melanjutkan obrolannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Maka dari itu dalam doa lain Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balik hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah imanku. Tetapkanlah agamaku. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah yang membolak-balik hati. Sarrif qalbi ala ta'atik. Balikkanlah hatiku dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Dia bangun sepertiga akhir malam, lalu dia salat tahajud. Setelah salat tahajud,
Allah balikkan hatinya pada ketaatan berikutnya, dia salat witir. Setelah itu Allah balikkan hatinya pada ketaatan berikutnya, dia berdoa. Setelah itu Allah balikkan hatinya pada ketaatan berikutnya, lalu dia beristighfar. Setelah itu dibalikkan kepada ibadah berikutnya, lalu dia jawab azan, dibalikkan Allah hatinya pada ketaatan berikutnya. Qabliyah subuh, dibalikkan Allah pada ketaatan berikutnya, dia pergi ke masjid. Terus dia lakukan rangkaian ibadah dengan baik. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa antara lain upaya yang sangat penting untuk dilakukan agar supaya husnul khatimah adalah akhiri setiap waktumu dengan baik. Akhiri setiap usiamu dengan baik. Apa usia kita? Usia kita siang hari. Apa waktu kita? Waktu kita siang hari. Apa usia kita? Usia kita malam hari. Waktu kita malam hari. Secara umum usia kita adalah umur kita. Nah, maka dari itu, sebelum masuk usia secara umum, mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, maka akhiri siangmu dengan baik, akhiri malammu dengan baik. Maka Allah taruh ibadah terbaik di akhir siang, Allah taruh ibadah terbaik di akhir malam. Apa ibadah terakhir di siang hari yang sangat baik? Salat asar. Salat asarlah dengan baik, berzikirlah setelah salat asar, berjamaahlah melakukan salat asar, setelah salat asar zikir sore. Apa akhir daripada malam? Akhir daripada malam adalah masuknya sepertiga akhir malam. Lakukan rangkaian ibadah dengan baik. Ini adalah ibadah-ibadah yang sangat mahal, yang akan membawa Anda pada husnul khatimah. Apa itu? Salat malam dengan baik, tutup dengan witir, lalu setelah itu berdoa, lalu setelah itu istighfar, lalu setelah itu qabliyah subuh, datang ke masjid berjamaah, lalu setelah itu zikir setelah salat subuh, lalu setelah itu zikir pagi sampai terbit fajar. Kalau Anda biasakan mengakhiri siang dengan baik, dengan ibadah-ibadah yang mahal itu, ibadah-ibadah dengan istiqamah, Anda akhiri malam dengan ibadah-ibadah yang tadi dengan istiqamah, maka Nabi SAW katakan, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang mengakhiri ibadahnya dengan baik di siang hari dengan rangkaian ibadat tadi, dia akhiri malamnya dengan rangkaian ibadat tadi dengan baik, maka ibadah yang dua macam ini akan memperbaiki semua bentuk ibadahnya di siang hari dan di awal malam, dan dia akan mati husnul khatimah di akhir usianya, insyaallah. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, berikutnya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan ambil hidayah setelah engkau berikan adalah ketika sakarat. Nah, ini pertempuran terakhir dengan syaitan. Karena kalau sampai Anda mati dalam keadaan bawa hidayah, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, maka selama-lamanya akan bahagia. Selama-lamanya akan bahagia. Maka kalau syaitan sudah lihat ada orang ruhnya perlahan-lahan mulai naik dari ujung jari-jarinya sampai ke atas, semakin ke atas, maka dia panggil teman-temannya. Si anu udah mau mati, ayo kita sesatkan dia. Nah, saya udah ceritakan kemarin, dia katakan di saat itu ini orang sangat takut dengan kematian karena ngeri dengan keadaan yang akan datang. Sangat takut dengan kematian karena kalau sampai mati akan berpisah dengan seluruh harta dan keluarga. Maka syaitan datang, kalau kau mau saya bawa ada tukang sihir yang ruqyahnya sangat luar biasa, tidak pernah gagal. Kalau dia datang meruqyah engkau, menjampi engkau, ngobatin engkau, kau tidak jadi mati. Engkau akan sembuh dan kembali kepada keluargamu. Maka siapa yang selamat kecuali orang yang dibela Allah? Tidak ada. Maka dari itu Allah katakan, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Sama sekali tidak seperti yang dikatakan syaitan itu. Kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa menghalangi kematian ini? Siapa yang bisa menyembuhkannya? Tidak ada. Maka kalau Anda adalah orang yang beriman,
orang yang istiqamah beribadah. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan pada dia malaikat saat itu sakarat. Inilah makna wahab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan kepadaku dari sisimu rahmat saat sakarat. Bela aku dari syaitan itu ya Allah. Lalu syaitan itu datang, jangan takut. Inilah kematian. Kalau kau mati itu adalah surga untukmu. Lihat. Dan jangan sedih meninggalkan harta dan keluargamu. Karena kalau kau mati adalah Allah yang menjaga harta dan keluargamu. Enak enggak? Enak. Nah, istiqomah itu sangat berat. Dan antara lain, agar supaya bisa istiqomah. Ingat janji Allah dalam ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Tidak ada waktu yang paling mengerikan dalam sejarah perjuangan hidup manusia kecuali saat-saat sakarat. Hanya akan selamat orang yang Allah bela dan Allah akan bela hanya orang yang beriman dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada doa yang tadi bahwa bagaimana pentingnya doa ini. Ternyata doa ini selalu dipanjatkan para nabi, dipanjatkan orang-orang salih, dipanjatkan orang-orang yang dalam ilmunya. Allah katakan, mereka mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tidak ada ternyata nikmat yang paling mahal selain daripada hidayah. Tidak ada orang yang paling, tidak ada nikmat yang paling mahal daripada hidayah. Tidak ada. Nah, ternyata hidayah itu adalah pemberian Allah yang tanpa diminta awalnya. Dari kecil pernah minta enggak? Ya Allah jadikan aku orang beriman. Pernah minta enggak? Enggak pernah. Sementara hidayah itu tidak bisa dicari dengan harta yang banyak. Tidak bisa didapatkan dengan kekuatan, kekuasaan. Tidak bisa. Siapa yang akan dapat hidayah? Hanya Allah yang Allah kehendaki. Apakah ada hidayah yang paling tinggi? Hidayah yang paling tinggi adalah kenabian. Hidayah yang paling tinggi adalah kenabian, kerasulan. Apa ada seorang nabi awalnya dia memohon supaya dia dijadikan nabi? Ada enggak? Pernah enggak Nabi Musa sebelum diangkat menjadi rasul berdoa, ya Allah tolong jadikan aku nabi? Pernah enggak? Tidak. Pernah enggak Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah tolong jadikan aku nabi, tolong jadikan aku nabi? Pernah enggak? Enggak pernah. Bahkan Nabi setelah diangkat menjadi rasul di Gua Hira, dia mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi bingung sebenarnya apa yang terjadi. Nabi tidak tahu kalau dia adalah sudah diangkat menjadi nabi. Nabi bingung, Nabi ketakutan, Nabi menggigil. Dia balik ke rumahnya, ke rumah istrinya Khadijah. Dia bercerita begini. Khadijah juga bingung apa yang terjadi. Yang akhirnya Khadijah membawa Nabi ke pamannya, pendeta Bahira. Lalu pendeta Bahira membuka Injil. Dia katakan, oh ini adalah, dia akan menjadi nabi. Dia akan menjadi nabi. Ciri-ciri kenabian itu begini ada pada dirinya. Kalau dia diangkat menjadi nabi, saya akan mengikuti dia. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Nabi sendiri tidak tahu kalau dia diangkat menjadi nabi awalnya. Kenapa? Karena memang hidayah itu mutlak pemberian Allah. Hidayah paling tinggi sekalipun adalah pada kenabian. Para nabi itu tidak pernah meminta sebelum mereka diangkat menjadi nabi agar supaya mereka menjadi nabi. Jadi jangan pernah berpikir kenapa nabi jadi nabi, saya enggak jadi nabi. Iya kan? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang berhak untuk memilih. Sekian banyak jumlah manusia, hanya nabi-nabi yang telah Allah angkat menjadi nabi yang Allah pilih jadi nabi. Kita tidak dipilih jadi nabi. Sekian banyak jumlah manusia yang terlahir, hanya orang-orang yang dipilih Allah yang akan bisa menjadi orang beriman. Maka tidak semua manusia bisa beriman.
Walaupun dia melihat tanda kekuasaan Allah dengan sungguh sangat luar biasa. Abu Talib ngaku enggak kalau keponakannya Rasulullah adalah orang baik? Apakah Abu Talib melihat semua mukjizat-mukjizat itu? Iya. Tapi apakah dia bisa beriman? Tidak. Abu Lahab, Allah turunkan ayat, masih hidup dia. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tapi apakah Abu Lahab beriman? Tidak. Ibrahim ketika dibakar 40 hari 40 malam dibakar, beliau tidak terbakar, beliau salat di dalam api itu. Beliau salat di dalam api itu. Setelah api padam, yang pertama sekali melihat dia adalah ibunya. Ibunya melihat dia salat. Ibunya melihat dia tidak terbakar. Ibunya menangis. Dia katakan, wahai anakku, Tuhanmu itu adalah benar. Tapi apakah ibunya Ibrahim beriman? Tidak beriman. Apakah ibunya Ibrahim beriman? Tidak. Setelah ibunya yang melihatnya adalah ayahnya, dia mengakui Tuhannya Ibrahim adalah paling benar. Tapi apakah ayahnya beriman? Tidak. Jadi sekalipun orang itu melihat banyak bukti-bukti kekuasaan Allah, kalau Allah kehendaki tidak beriman, dia tidak beriman. Ada orang dia membutuhkan 1000 alasan untuk membuktikan kebenaran Allah. Berarti 1000 alasan kesesatan dia. Orang yang beriman tidak perlu banyak-banyak alasan, tidak perlu banyak-banyak bukti. Bahkan dia belum mendapatkan bukti, dia sudah beriman. Iya kan? Tapi lihat banyak orang harus dikalahkan dulu, berdebat, harus begini, harus begitu, harus dibuktikan ini supaya dia bisa beriman. Begitulah jauhnya orang itu dalam kesesatan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, jadi hidayah itu, apa sih hidayah? Hidayah adalah jalan keselamatan. Itu makna hidayah. Hidayah adalah jalan keselamatan. Orang yang tidak ada di atas hidayah tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Hidayah yang paling tinggi adalah kenabian. Nah, maka dari itu lihat, tidak ada seorang nabi pun awalnya berikhtiar untuk jadi nabi. Enggak ada. Dalil bahwa hidayah itu mutlak pemberian Allah. Dan tidak ada pertolongan, tidak ada pemberian Allah yang paling mahal selain daripada hidayah. Maka dari itu Allah katakan, wa kafa billahi hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah sang pemberi hidayah dan penolong. Makna ayat, pertolongan Allah paling tinggi. Pertolongan Allah paling nomor 1 adalah memberikan hidayah. Pertolongan Allah yang paling tinggi, yang paling nomor 1 adalah hidayah. Adalah hidayah. Anda dapat hidayah enggak? Banyak sekali orang yang mereka tidak ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Mereka tidak ridha dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah ada 2, ketentuan syar'i, ketentuan kauni. Ketentuan syar'i itulah Al-Quran dan Sunnah. Semua apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu namanya adalah ketentuan syar'i. Banyak orang yang tidak ridho dalam ketentuan syar'i. Yang kedua ada ketentuan-ketentuan yang namanya ketentuan kauni, yang istilah paling kita kenal adalah ketentuan takdir. Adalah ketentuan takdir. Banyak orang yang tidak ridho dengan takdir. Banyak orang yang tidak ridho dengan syariah. Padahal setiap ketentuan Allah itu pasti baik. Setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah. Setiap ketentuan Allah pasti adil. Pasti adil. Tapi banyak orang yang merasa bahwa ada ketentuan Allah tidak baik. Banyak orang yang merasa ada ketentuan Allah tidak adil.
Ada orang mengatakan saya beribadah terus tapi saya miskin terus. Enggak adil rasanya. Saya beribadah terus tapi saya sakit terus. Enggak adil rasanya. Qarun sangat engkar tapi Allah berikan pada dia segala-galanya. Kira-kira udah adil belum? Anda yang rajin setiap waktu sholat datang ke masjid ini, Qarun sangat engkar tapi Allah berikan kepada dia kekayaan, lalu Allah berikan kepada kita kemiskinan. Kira-kira udah adil belum? Sudah. Semua ketentuan Allah pasti sudah adil. Tidak ada yang salah di sana. Pasti mengandung hikmah. Pasti mengandung hikmah. Orang-orang yang melihat ada ketentuan Allah, baik ketentuan syar'i maupun ketentuan takdir, ada yang tidak adil, itu ada ketiga kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang melihat ada ketentuan Allah yang tidak adil adalah karena dia menilai dunia ini sebagai kemuliaan. Dia menilai dunia sebagai kemuliaan. Dunia kalau kaya mulia, kalau miskin hina. Dunia kalau dia pejabat, kalau tidak pejabat, kalau dia pejabat dia mulia, kalau tidak pejabat dia hina. Dunia kalau orang itu sehat dia mulia, kalau dia sakit dia hina. Apa begitu keadaannya? Tidak begitu. Nah, jadi orang yang selalu melihat ketentuan Allah tidak adil, tidak baik, adalah karena dia menilai dunia ini dengan dunia. Dia menilai kemuliaan, kebaikan dan keburukan itu dari kacamata dunia. Nah, itu orang banyak uangnya. Waduh, dia mulia, dia hebat dia. Maka Allah katakan, Allah bantah. Kalau Allah berikan dalam surah Al-Fajr, kalau Allah berikan kepada mereka nikmat yang banyak, mereka mengatakan akraman, Allah muliakan saya. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu ahanan. Kalau Allah berikan kepada dia kesempitan rizki, dia bilang Allah tidak baik sama aku, Allah menghinakan aku. Ini penilaian manusia terhadap dunia. Ketika diberikan kebaikan rizki, dia bilang akraman, aku sedang disayang Allah, aku sedang dimuliakan Allah, Allah sedang baik sama aku. Ketika diberikan sama dia hal yang dia tidak sukai, dia miskin, dia sakit dan lain-lain, dia bangkrut, dia tidak jadi pejabat lagi, dia katakan ahanan, Allah hinakan aku. Apakah begitu? Kata Allah, balla, kalla, sama sekali tidak. Nah, jadi kalau yang menjadi tolak ukur dalam setiap ketentuan Allah bagi kita adalah kemuliaan dunia, maka ketika Allah berikan kesehatan, kita merasa kita mulia. Si anu diberikan Allah kesehatan, dia mulia. Kalau Allah berikan sama dia penyakit, kita katakan dia sedang dihinakan Allah, Allah sedang tidak baik sama dia. Kalau Allah berikan kepada dia kekayaan, dia sedang dimuliakan Allah. Kalau Allah berikan kepada dia kemiskinan, dia sedang dihinakan Allah. Ini kalau pandangan kita masih seperti itu, dalam setiap ketentuan Allah, kita tidak pernah melihat ketentuan Allah baik. Tidak pernah melihat bahwa setiap ketentuan Allah adalah adil. Yang kedua, orang yang tidak pernah bisa melihat bahwa setiap ketentuan Allah pasti baik, pasti adil, adalah orang yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Tadi saya katakan, apakah sudah adil Allah berikan kepada Qarun dunia ini, lalu Allah berikan kepada kita kemiskinan? Apakah sudah adil orang-orang yang bejat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang engkar, Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta yang banyak, lalu kita sakit, kita miskin? Jangan pisahkan dunia dan akhirat. Kalau Anda pisahkan dunia akhirat, maka Anda melihat pemberian Allah tidak adil. Tapi coba renungkan, semua apa yang Allah berikan pada orang kafir itu hanya sebatas dunia. Dia tidak akan bawa di akhirat. Semua dunia yang Allah berikan pada orang kafir, itu adalah pemberian yang diakhiri dengan kematian. Selesai. Kalau dia mati, jabatannya hilang, hartanya semua hilang, keluarganya semua hilang.
Tapi Anda Allah berikan hidayah. Pemberian ini yang Anda butuhkan sampai Anda setelah mati sekalipun. Apakah ada orang yang lagi sakarat, lalu dia meminta supaya ditunda agar supaya dia membawa sebahagian hartanya? Tidak. Semua orang yang sakarat, semua orang yang sudah mati, semua orang yang di neraka nanti adalah meminta supaya kembali ke dunia agar supaya dia bisa melakukan satu kebaikan. Karena kebaikan ini, amal salih ini, iman ini, ibadah inilah yang nikmat yang paling nomor satu, yang bukan saja ini membawa keselamatan kebahagiaan dunia, tapi setelah mati pun hanya orang yang memiliki ini yang akan selamat. Itu orang hebat banget, ya luar biasa, jabatannya tinggi, hartanya banyak, ya tapi sayang tidak beriman. Kalau dia mati selesai udah. Itu orang susah memang, iya luar biasa dia susahnya, sakit-sakitan, iya. Tapi kalau dia udah mati, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Jangan pisahkan antara dunia dengan akhirat. Orang yang memisahkan antara dunia dengan akhirat, maka dia tidak akan pernah melihat setiap ketentuan Allah adalah baik. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat Allah akan panggil orang yang paling hebat di dunia tapi dia kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke neraka. Sementara di dunia dia adalah orang yang paling hebat, hartanya paling banyak, tapi dia kafir. Allah celupkan ke neraka, satu kali celupan, enggak nyampe 2 menit. Satu kali celupan, lalu Allah bertanya, apa kata Allah? Dulu ketika di dunia pernah dapat nikmat enggak? Dulu ketika di dunia pernah bahagia enggak? Dia bilang enggak. Dia bilang tidak. Itu baru satu kali celupan. Lalu kata Nabi, Allah panggil orang yang paling miskin dalam sejarah dunia, tapi dia adalah orang beriman. Lalu Allah celupkan satu kali celupan ke surga. Lalu Allah bertanya, dulu di dunia pernah sengsara enggak? Pernah susah enggak? Dia bilang enggak pernah. Baru satu kali celupan, dia lupa kesusahan yang sangat luar biasa sepanjang dia di dunia. Nah, pilih mana? Maka jangan pisahkan antara dunia dengan akhirat, agar supaya Anda bisa melihat bahwa semua ketentuan Allah adalah pasti baik. Maka dari itu Nabi SAW katakan, orang miskin duluan masuk surga 1 hari dari orang kaya. 1 hari doang. 1 hari di akhirat, kira-kira berapa hari di dunia? 1 kali celupan aja di surga udah lupa kesengsaraan selama-lamanya. 1 kali celupan gak nyampe 2 menit. Lalu bagaimana kalau 1 hari? Dan berapa kira-kira lamanya kalau 1 hari di akhirat dibanding dengan dunia? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau nanti terjadi hari kiamat, mereka hidup di dunia puluhan tahun, ratusan tahun, tapi begitu mereka bandingkan dengan waktu dunia, ditanya mereka, berapa lama kamu dulu tinggal di dunia? Dia katakan, 'ashiyatan, hanya sesaat saja di waktu sore, aw duhaha, atau sesaat saja di waktu pagi. Tidak ada yang mengatakan 2 hari, 3 hari, enggak ada. Karena singkatnya waktu dunia. Jadi jangan katakan, waduh duluan cuman 1 hari. Itu 1 kali celupan aja begitu tadi ya. Nah maka dari itu selalu renungkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua pemberian Allah adalah pasti baik, pasti adil, dan supaya kita bisa melihat setiap pemberian Allah adalah adil dan penuh dengan hikmah. Jangan pernah melihat pemberian Allah dengan memisahkan antara dunia dengan akhirat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, orang yang ketiga
yang tidak bisa melihat setiap perbuatan Allah pasti baik adalah orang yang lupa, yang tidak tahu kalau dunia ini semua adalah ujian. Ya. Apakah semua dunia ini ujian? Iya. Semua dari awal sampai akhir dunia ini adalah ujian. Allah berikan kesehatan, ujian. Allah berikan sakit, ujian. Allah berikan harta, ujian. Allah berikan kemiskinan, ujian. Jabatan, ujian. Semua ujian. Orang tua Anda adalah ujian buat Anda ujian buat dia, istri Anda ujian buat Anda ujian buat dia, anak Anda ujian buat Anda ujian buat anak Anda. Teman Anda adalah ujian buat Anda ujian buat teman Anda. Semua dunia adalah ujian. Siapa yang lupa terhadap hal ini, maka dia tidak pernah melihat semua ketentuan Allah adalah pasti baik. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu pemberian Allah terbaik adalah hidayah. Pemberian Allah terbaik yang paling nomor satu adalah hidayah. Dan hidayah itu bertingkat-tingkat. Dan alhamdulillah hidayah itu Allah berikan pada kita. Kalau orang tanya apa hidayah yang paling tinggi, adalah kenabian. Dan lihat, hanya orang yang Allah kehendaki yang akan menjadi nabi. Ada hidayah itu namanya adalah hidayah am, hidayah umum. Alladzi qaddara fahada, yang telah menakdirkan segala sesuatu lalu Allah berikan hidayahnya. Nah, setiap makhluk yang Allah ciptakan, Allah telah berikan kepada mereka takdir untuk rizki mereka. Allah sudah tentukan rizki mereka. Untuk mendapatkan rizki yang sudah ditakdirkan ini, Allah berikan hidayah kepada mereka masing-masing. Hidayah ada diberikan Allah pada semut, sehingga semut itu tahu bagaimana cara mendapatkan rizki yang ditakdirkan untuk dia. Allah berikan hidayah pada kambing, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan rizki yang ditakdirkan untuk dia. Dia tahu mana rumput yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Allah berikan takdir kepada seekor ayam, berapa rizkinya. Dia tidak dapat itu, kecuali Allah berikan pada dia hidayah. Maka Allah berikanlah kepada dia hidayah, sehingga dia ngerti, dia harus jalan kemana, nyarinya di mana. Anaknya yang baru netas 12 ekor, semua kenyang nanti kembali. Setiap manusia sudah Allah takdirkan rizkinya. Lalu setiap orang Allah takdir, Allah berikan pada dia hidayah. Bagaimana supaya ia mendapatkan rizkinya? Pagi-pagi semua bangun, semua ambil mobil, ambil motor, naik kereta dan lain-lain. Lihat, berpencar. Inna sa'yakum lasyatta. Berpencar, ada yang ke sana, ada yang kemari, ada yang turun di sini, ada yang masih lanjut. Nanti pulang sama-sama mendapatkan rizki yang sudah ditakdirkan. Kita bingung, orang itu hebat memang rizkinya. Tapi kalau saya disuruh melakukan apa yang dia lakukan, saya tidak bisa. Tapi dia menikmatinya. Dia juga berpikir, si anu hebat. Tapi kalau saya disuruh kayak dia, saya juga tidak bisa. Jangan berpikir saudara kita yang memulung itu, mereka sedih, tidak. Mereka makan mungkin lebih baik dari kita. Lihat, pikirannya pelong, dia bahagia. Dia datang dari tong sampah ke tong sampah, tapi dia pulang dengan cara yang halal. Dia mendapatkan rezeki yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada masalah ini itu, nggak ada stresnya ini dan itu. Lihat, tapi kalau kita disuruh kayak gitu, kita juga nggak bisa. Hebat orang itu, tapi kalau Anda disuruh kayak dia Anda juga nggak bisa. Anda juga tidak bisa. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang Allah takdirkan, setiap makhluk Allah takdirkan rizkinya, lalu Allah berikan mereka hidayah untuk supaya mereka dapat rizki ini. Ini namanya adalah hidayah am. Ini adalah namanya hidayah am. Jadi jangan berandai, seandainya saya kayak si anu. Karena banyak juga orang ini yang berandai kata seandainya dia seperti Anda. Ya, kita berandai kata, coba kalau saya kayak si anu, naiknya mobil mahal. Tapi kan Anda kalau disuruh kerja kayak dia, Anda nggak bisa juga. Nggak bisa.
Saya kere banget begini. Tapi ternyata kalau ditanya banyak sana orang yang melihat Anda. Mungkin 200 hari ini yang berandai kata hanya sekedar seperti Anda juga. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu inilah yang dinamakan hidayah yang kedua adalah hidayah am. Dimiliki seluruh makhluk. Ada hidayah khas. Hidayah yang khusus. Nah ini hanya akan didapatkan orang yang Allah kehendaki. Apa hidayah yang khusus? Pertama, hidayah khusus adalah al-ilmu. Nah inilah yang tercantum dalam doa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana. Al-ilmu, awal keselamatan, awal daripada perjalanan ini adalah berakhir hanya dua kemungkinan, surga atau neraka. Yang dinamakan orang yang selamat itu apa? Adalah orang yang selamat dari neraka masuk ke surga. Siapa yang akan selamat? Orang yang dapat hidayah. Karena hidayah tadi adalah jalan keselamatan. Langkah awal bagi siapa yang ingin selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, al-ilmu adalah ilmu. Idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihuhu fid din. Apabila Allah menghendaki seseorang untuk baik masuk ke dalam surga, selamat dari neraka masuk ke dalam surga, selamat ketika sakaraat, selamat ketika masuk ke barzakh, selamat seketika dia dalam di dunia, di barzakh, di akhirat dia selamat, akhirnya masuk ke dalam surga. Awalnya langkah awal al-ilmu adalah ilmu. Ilmu apa? Itu tadi. Yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah. Dan renungkan kalau tidak belajar. Dan lihatlah kenyataannya orang yang belajar sholat dengan orang yang sholat. Jauh beda enggak sholatnya? Lihat orang yang pernah belajar ngaji, baca Al-Quran dengan orang yang tidak pernah belajar Al-Quran. Yang belajar bisa baca atau tidak? Yang enggak belajar bisa baca atau tidak? Lihat, Anda bangun rumah pun Anda pasti cari orang yang punya ilmu tentang bangun rumah. Anda mau hajatan, Anda pasti cari orang yang masak yang punya ilmu tentang ilmu masak. Lalu bagaimana kalau mau masuk surga? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu, hidayah khas, hidayah yang khusus, yang itu adalah hanya Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki saja. Yang pertama adalah al-ilmu. Maka dari itu lihat, Nabi pertama sekali diberikan kepada dia adalah wahyu tentang belajar. Yang kedua, hidayah yang khas itu adalah al-amal. Adalah amal. Ilmu enggak jadi apa-apa kalau dia tidak berubah jadi amal. Banyak orang yang tahu sholat itu akan membuat dia masuk ke dalam surga. Tapi lihat, kalau Allah tidak kehendaki dia salat, dia tidak salat. Jadi tidak ada yang bisa melakukan sekecil apapun amal kebaikan, kecuali itu adalah atas kehendak Allah. Nah inilah tadi yang makna daripada doa itu. Kalau Allah sudah berikan kepada Anda kemampuan beribadah, teruslah memohon kepada Allah agar supaya kemampuan beribadah itu jangan Allah ambil lagi. Kalau sudah mampu datang berjamaah ke masjid, berdoalah supaya jangan Allah ambil lagi sehingga berhenti. Ada enggak? Dulu rajin berjamaah, sekarang enggak berjamaah lagi. Bukan dulu yang jadi ketentuan, yang jadi ketentuan akhir. 10 tahun yang lewat dia berjamaah ke masjid, tapi ini dia enggak berjamaah lagi. Kalau dia besok mati berarti kan lagi enggak ke masjid tuh. Mana yang menjadi penentu? Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia enggak sholat malam lagi. Lalu tiba-tiba mati. Itukah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Allah tidak peduli masa lalumu. Yang penting kau akhiri masa sisa usiamu. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Surga ini kata Allah bagi hambaku awwab yang terus menerus mentaubati masa lalunya. Hafidh, lalu di sisa usianya dia jaga agamanya. Itulah yang akan masuk surga. Bukan yang awalnya baik
akhirnya jelek. Bukan. Mayoritas sahabat itu mantan kafir, benar? Umar mantan kafir enggak? Orang beringas enggak? Umar pernah minum khamar? Umar pernah enggak membunuh anak? Dia masuk Islam, lalu dia di dalam agama Islam itu hanya 20 tahun. Tapi lihat, begitu ia disapa oleh hidayah, dia benar-benar pegang itu hidayah sampai mati. Manusia terbaik nomor 2 setelah Rasul. Hanya 20 tahun dalam keimanan, dalam keislaman. Anda udah berapa tahun? Kita udah berapa tahun? Sa'ad bin Mu'az menjadi mukmin hanya 7 tahun. Tapi beliau wafat, aras berguncang. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Padahal awalnya dia puluhan tahun dia habiskan dengan kekafiran. Maka tidak ada nikmat paling mahal selain daripada sisa usia saat ini antara lain bagi kita. Bagaimanapun kelamnya masa lalu, akhiri dengan taubat dan akhiri dengan amal saleh. Mulailah beribadah, lalu jangan pernah lagi berhenti. Sehingga ibadah-ibadah yang Anda sudah mulai, terus Anda tambah satu persatu. Kalau Anda memiliki ibadah yang istiqomah, 2 jenis itu yang menghantarkan Anda kepada husnul khotimah. Kalau Anda memiliki 5 yang istiqomah, itu yang akan menghantarkan Anda pada husnul khatimah. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu hidayah berikutnya adalah al-amal. Tidak ada orang yang mampu beramal kecuali orang yang dikehendaki Allah. Tidak ada. Mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah diberikan Allah kemampuan beribadah, takutlah kalau kemampuan beribadah ini Allah ambil lagi sehingga berhenti beribadah dengan cara berdoa kepada Allah banyak-banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub, Rabbi auzi'ni dan lain-lain. Allahumma a'inni ala dzikrik dan lain-lain. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar supaya hidayah yang telah Allah berikan tetap milik Anda sampai hidayah itu menghantarkan pada husnul khatimah. Hidayah, kalau Allah sudah berikan kepada Anda ilmu, Allah berikan kepada Anda amal, maka lihat. Wahyu kedua turun kepada Nabi adalah perintah melakukan salat. Perintah melakukan salat. Saya kemarin sudah sampaikan, kalau Anda punya dosa yang banyak, dosa-dosa besar, tapi Anda mencintai salat Anda. Kita sudah sering pelajari ini. Bagaimana hebatnya salat ini menghapuskan dosa. 5 kali sehari ke malam ke masjid dengan ikhlas, benar sungguh-sungguh. Salat itu seperti air sungai yang ada di depan pintu rumah Anda. Lalu Anda mandi di situ 5 kali sehari semalam. Hal min daranihi syai'? Ngeri itu pertanyaan-pertanyaan di kubur, man rabbuka dan lain. Tapi kalau kira-kira Anda sholat terus, yang Anda baca dalam setiap gerak-gerik sholat Anda adalah asma wa sifat. Adalah tentang Allah, Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id, dan lain-lain. Anda katakan alhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbiyal azim. Kira-kira bagus enggak nanti? Bagus. Nah, maka dari itu tetap istiqomah. Maka dari itu hidayah setelah amal adalah istiqamah. Adalah istiqamah. Nah, kalau Allah sudah berikan istiqamah, bukan sekedar beramal, tapi Allah berikan kepada dia keistiqomahan. Nah, itu sudah luar biasa. Di atas itu lagi adalah halawa, ada kenikmatan dalam beribadah. Nah, kalau udah nikmat sholat malam, kalau kelewatan kayaknya enggak enak. Kalau udah nikmat berjamaah, kalau enggak sempat ke masjid, kayaknya ada yang kurang. Nah, kalau sudah Allah berikan kenikmatan, bagaimana kira-kira? Anda tidak mau meninggalkan ibadah itu. Itulah ibadah yang akan membawa Anda kepada surga. Hidayah terakhir adalah hidayah di akhirat. Apa hidayah di akhirat? Setiap orang nanti masuk surga, dia mengenali semua keluarga dan hartanya di surga. Kira-kira nanti harus cari map enggak di mana alamat istana saya di surga? Begitu enggak kira-kira? Kira-kira nanti saya cari bini saya di surga di mana ya?
Nabi SAW katakan, setiap penduduk surga lebih kenal alamat istananya di surga dari alamat rumahnya di dunia. Setiap orang lebih kenal alamat istananya di surga dari alamat rumahnya di dunia. Itulah hidayah akhirat. Nah, jadi kalau di dunia ini Allah berikan pada Anda hidayah, maka di akhirat pun Allah akan berikan pada Anda hidayah. Anda akan temukan semua kebahagiaan Anda di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa kesusahan sedikit pun, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan, silakan. Salam. Sep. Ada yang di neraka umpamanya enggak masuk surga, bisa enggak saudara keluarga sendiri ngasih syafaat? Keluarga ada yang di surga atau neraka gitu? Ya, jadi saling ngasih syafaat itu antara keluarga gitu, bisa enggak? Kalau kan katanya berteman dengan orang soleh itu kan bisa ngasih syafaat di akhirat nanti. Sedangkan sama keluarga kita sendiri bisa enggak Ustaz itu? Sama keluarga? Iya. Maksudnya keluarga ada di surga, ada di neraka? Iya, kita kasih syafaat dan Allah kasih syafaat buat nyari teman-temannya di syafaat. Ya. Maka dari itu Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi yang paling utama adalah diri dan keluarga. Nah, jadi kalau kita punya keluarga, lalu keluarga kita itu adalah orang yang beriman, keluarga kita itu orang yang mau beribadah, maka kelak di akhirat kita akan kumpul kembali dengan mereka. Bukan surga namanya. Kalau Anda masuk surga di surga, lalu anak Anda di surga juga tapi enggak ketemu, itu bukan surga namanya. Maka ada syafaat di dalam surga, namanya adalah syafaat untuk mengangkat derajat. Syafaat mengangkat derajat. Nah, siapa orang yang paling tinggi derajatnya dalam keluarga itu? Ayahnya mungkin. Karena tidak mungkin satu keluarga itu kadar keimanannya sama, tidak mungkin. Tidak mungkin satu keluarga kadar ibadahnya sama, tidak mungkin. Lalu siapa yang paling tinggi ketaatannya? Ayahnya mungkin. Nah, Allah akan berikan kepada ayahnya hak untuk memberikan syafaat kepada keluarganya agar supaya mereka diangkat ke tempat yang sama. Maka dari itu Allah katakan, Allah akan gabungkan orang-orang yang ada di sorga dengan keluarganya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Artinya, kalau ayahnya ada di sorga yang paling tinggi, anaknya di sorga yang paling bawah, supaya mereka ketemu, apakah ayahnya yang harus turun atau anaknya yang harus naik? Anaknya yang harus naik, sehingga diangkatlah derajatnya. Dengan apa? Dengan syafaat orang tuanya tadi. Nah, maka dari itu nanti di akhirat, kalau kita dalam berkeluarga itu adalah sama-sama orang beriman, mau beribadah kepada Allah, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan kembali. Kita akan dikumpulkan kembali. Siapa yang paling taat, siapa yang paling bagus imannya, dia yang akan mensyafaatkan. Tidak nikmat nanti kalau tidak dikumpulkan di tempat yang sama padahal sama-sama penduduk surga. Beda kalau ada yang kafir, ada yang beriman. Bagaimana mungkin orang kafir masuk surga? Tidak mungkin. Tapi apakah nikmat bagi saya nanti surga itu? Kalau seandainya si anu orang tuanya adalah kafir, masuk neraka, bukan surga namanya. Apakah nikmat bagi Ibrahim surga itu kalau ayahnya di neraka? Ibrahim ayahnya di neraka atau tidak? Ya jelas ayahnya adalah kafir. Lalu dia adalah di surga. Bagaimana nikmat bagi dia surga ini? Kalau ayahnya di neraka, ya Allah akan ambil rasa kasih sayang terhadap ayahnya. Sehingga sedikit pun tidak ada lagi kasih sayang nanti di akhirat kecuali terhadap keluarga yang sama-sama beriman dan bertakwa. Nah, maka dari itu kita harus berpikir juga
Pertama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, jangan pernah berhenti mengajak keluarga untuk beriman, untuk beribadah, untuk sholat dan lain-lain. Sudah bosan Ustaz, sudah puluhan tahun suruh anak sholat, enggak sholat juga. Allah enggak suruh Anda berhasil, yang Allah suruh Anda berbuat, suruh keluargamu sholat. Yang jelas perbuatanmu menyuruh keluargamu sholat, Allah pasti hargai. Dan mungkin Allah tidak hargai. Ibrahim alaihi salam selalu suruh keluarganya salat, beribadah kepada Allah, dan terus mendoakan keluarganya, Rabbi ja'alni muqimas salah. Apakah keturunan Ibrahim kira-kira orang yang ninggalin salat? Siapa keturunan Ibrahim? Ismail. Ninggalin salat enggak Ismail? Siapa keturunan Ibrahim? Ishak. Ninggalin salat enggak Ishak? Enggak. Tapi Ibrahim tidak pernah berhenti menjadikan doa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Lihat, Yakub ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya kumpul, dia mengatakan, madza ta'buduna min ba'di? Kalau aku sudah mati, apa yang kalian sembah? Jadi tidak boleh berhenti menyuruh keluarga untuk beriman kepada Allah, memperbaiki iman, menyuruh keluarga beribadah, memperingatkan keluarga salat. Jangan tinggal. Anak jauh Ustaz, ada handphone kan? Ada handphone enggak? Ada handphone. Begitu azan dikumandangkan, anak lagi kerja WA. Nah, waktu sholat tiba. Sholat engkau. Itu kewajibanmu. Dia sholat atau tidak sholat, itu di luar kemampuanmu. Tapi bagaimanapun, WA yang Anda kirimkan pada anak, Allah akan hargai. Maka dari itu, lihat apa yang membuat antara lain Allah menghargai Ibrahim. Sehingga semua nabi setelah Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Adalah selalu dia berdoa supaya anaknya orang yang salat, yang beribadah kepada Allah. Allah bangga dengan Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Adalah Ismail itu orang yang terus menerus menyuruh keluarganya salat. Allah bangga dengan Luqman karena dia berhasil mendidik anaknya. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nah lihat, yang Allah ceritakan itu tentang mereka adalah upaya mereka mengajak keluarga mereka untuk beriman dan beribadah. Dan ini yang dihargai Allah. Nah jadi jangan pernah capek, jangan pernah putus asa. Nyuruh keluarga itu sholat enggak gampang memang. Enggak gampang. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan tekun kau lakukan itu, kata Allah. Bukti bahwa itu tidak gampang. Tapi kalau Anda lakukan, itu tidak sia-sia. Allah akan pasti hargai. Mungkin sekarang anak enggak mau sholat, tapi Anda mati dulu baru dia mau sholat. Banyak begitu? Banyak begitu. Yang jelas Allah pasti hargai. Nah ada banyak ulama kita lihat, ketika ada seorang tabi'in dicari sama temannya, lalu begitu dia datang ke rumahnya, istrinya mengatakan, suami saya masih di masjid. Nah temannya ini datang ke masjid, ini orang lagi sholat. Ada anak kecil sedang bersender di tembok masjid. Lalu temannya bilang, oh kamu masih sholat sih? Iya, saya sholat karena saya memikirkan anak saya ini. Saya sholat karena saya memikirkan anak saya ini. Semoga Allah memelihara dia, Allah mengangkat derajat dia dengan sholatku. Jadi kalau Anda melihat istri lemah beribadah, anak lemah beribadah, orang tua lemah beribadah, jangan lemah lagi beribadah. Beribadahlah dengan motivasi antara lain, keluargaku lemah beribadah. Mudah-mudahan dengan ibadahku ini Allah berikan kepadaku nikmat nanti di akhirat untuk aku bisa mensyafaatkan mereka sehingga kami kumpul di tempat yang sama. Maka dari itu di akhirat nanti nama Allah yang paling pertama disebut adalah Al-Barru. Begitu orang masuk surga, dia cari keluarganya, lalu ada yang tidak di situ, lalu dia angkat keluarganya ke tempat yang sama. Akhirnya mereka berkumpul, lalu mereka makan di sebuah meja yang sangat indah, makanan yang sangat indah, lalu mereka dilayani oleh wildan. Lalu siapa di antara mereka yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga ini? Ayahnya umpamanya, ayahnya mengatakan, keluargaku, inilah dulu ketika di dunia, aku selalu menyuruh kalian supaya beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah hargai perbuatan itu. Allah kembali kumpulkan kita di surga ini. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha baik. Itu kapan diucapkan?
Itu diucapkan seorang ayah nanti ketika dia dikumpulkan lagi di surganya bersama seluruh keluarganya. Diucapkan seorang ibu nanti ketika nanti dia dikumpulkan di surga bersama suami dan anak-anaknya. Maka jangan capek. Jangan capek. Jangan capek beribadah, menyuruh keluarga untuk beribadah. Tapi ingat, selama mereka mati dalam keadaan beriman, maka mereka akan berkumpul di surga. Maka dari itu, Anda yang tahu, Anda harus lebih gigih untuk beribadah, terus berbuat untuk amar ma'ruf nahi munkar, supaya Allah berikan kepada Anda perhargaan, hak untuk mengangkat keluarga sehingga berkumpul nanti di surganya Allah. Maka dari itu, kenikmatan paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Kenikmatan kedua paling tinggi di surga adalah ketika kita dikumpulkan bersama seluruh keluarga di tempat yang sama. Ini. Nah, adapun kalau keluarganya ada yang kafir, nah tidak masuk surga. Dia sakit hati tidak? Enggak. Allah akan ambil dari dia kasih sayang terhadap keluarganya yang kafir ini sehingga tidak ada kasihan sama sekali. Ya, Allah alam. Ada lagi? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.